Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I'm gonna explain about how to pronounce a word. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Terkadang kita bingung ya, ketika menemukan sebuah kata yang belum pernah kita dengar, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Nah, tenang, jadi ada caranya. Pertama, kita bisa cek di kamus atau di dictionary. Kamus apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengecek pengucapan atau pronunciation kata? Oke, dictionaries, ada Oxford Dictionary. Ya, gambarnya seperti ini, Oxford Dictionary. Jadi Oxford Dictionary ini di dalamnya berisi kata, kemudian cara baca yang berbentuk simbol-simbol, kemudian arti. Tapi artinya dalam bahasa Inggris juga ya. Nah, cara bacanya itu yang ada di antara dua garis miring itu yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana pengucapan kata tersebut. Nah, ada juga Cambridge Dictionary ya. Cambridge Dictionary ini dilengkapi dengan aksen. Jadi ada aksen Amerika atau ada aksen British seperti itu. Nah, sekarang tapi zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi walaupun kita tidak membeli kamus dalam bentuk buku fisik seperti itu, sudah ada digital dictionaries. Kalian bisa download di Play Store, misalnya kalian ketik Oxford atau Cambridge Dictionary, atau kalian bisa klik www.dictionary.cambridge.org. Oke, kita coba lihat ini ya. Oke, ini dia websitenya, namanya dictionary.cambridge.org. Nah, kita ketik di sini kata yang ingin kita cari, misalnya ini, ya. Dan di sini kan ada simbol-simbol ini adalah cara bacanya. Kemudian ada UK, maksudnya aksen British, yang ini US aksen Amerika. Nah, di sini juga ada tombol speaker, kita bisa mendengarkan bagaimana pengucapannya. Therefore. Therefore. Oke. Jadi terdengar ya, ada perbedaan antara UK dan US. Jadi ada beberapa kata memang cara bacanya berbeda, ada yang sama seperti itu. Nah, yang ini therefore, yang ini therefore. Nah, tapi terkadang susah untuk kalau cuma dengar dari speaker ini saja. Kadang kan pengucapannya cepat, jadi kita susah menirukan. Makanya simbol ini kita perlukan untuk mengetahui cara baca dari setiap kata, setiap suku kata, seperti itu. Oke. Oke, sekarang bagaimana cara membaca simbol-simbol yang kita lihat tadi itu? Nah, itu disebut dengan phonetic symbol, ya. Oke, ini seperti ini kan tadi. Ini kalau kita pecah satu persatu, huruf per huruf, jadinya seperti ini. Nah, ketika dirangkai, itu menjadi petunjuk buat kita dalam membaca sebuah kata. Nah, yang kuning ini disebut dengan vowels, artinya huruf vokal ya. Huruf vokal dalam bahasa Inggris dalam pengucapannya itu banyak sekali. Ini ada sekitar 12 ya. Kemudian yang kedua yang di bagian kanan itu adalah diphthong atau huruf vokal yang double. Misalnya seperti kita bilang pantai. Nah, itu kan ada dua, ada A sama I. Nah, gabungan A dan I itu disebut dengan diphthong. Kemudian konsonan. Nah, konsonan ini adalah huruf konsonan, seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada vowels.
Oke, vowels yang ada 12 ya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama simbol ini seperti I kemudian ada titik 2 itu adalah sama seperti I tapi panjang. Ya, atau bisa dikatakan si. Contohnya adalah si. Jadi itu mirip dengan I tapi panjang. Ya. Kemudian yang ini sebenarnya terdengar seperti I, tapi tidak seperti I sempurna. Ini lebih mirip seperti ketika kita mengucapkan lele. Lele. Lele itu kan bukan lili dan bukan lele. Lele, no, ya, bukan, tapi lele, e. Nah, jadi ini pengucapannya bukan sit tapi sit. Seperti itu. Oke, selanjutnya simbol seperti U ini sama seperti uh, uh, huruf U dalam bahasa Indonesia, contohnya book. Kemudian U yang titik 2 ini panjang. U tapi panjang, tuh, seperti itu. Kemudian uh, ini seperti huruf E, ini ternyata bacanya E. Seperti mengucapkan nenek. Jadi men, ya. Kemudian huruf E yang seperti terbalik ini seperti huruf E-nya kepada, jadi E, ya. This is E. Jadi seperti America, America, America. Kemudian ini sama juga ke Amerika seperti Amerika itu tapi panjang seperti word, word, seperti itu ya. Kemudian ini O yang tidak sempurna seperti tidak menutup seperti itu seperti bilang to, o. Ingat bukan O ya, tapi O. Seperti bilang tomat, kan bukan tomat, tapi tomat. O, seperti sword. Sini. Kemudian ini kalau ada yang pernah tahu film Titanic ya, jadi pemeran Rose itu memanggil cowoknya Jack, bukan Jack, no, Jack. Nah, nah itu adalah simbolnya seperti ini. Contohnya adalah cat, not cat, tapi cat. Oke, kemudian ini seperti huruf A, ya, seperti huruf A antara A dan e. Jadi antara A dan E. Jadi seperti but. Ini bukan but, tapi but. Kalau dalam bahasa Madura akikap, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini A seperti bahasa Indonesia. Ini baru A tapi panjang. Contoh part. Harus berbeda ya sini. But, part. Oke. Sekarang ini seperti A yang dibalik, ya. Atas bawah itu bunyinya seperti O sedikit ke A. Seperti bukan not, tapi not. Not. Panas, hot. Bukan hot, bukan hot, tapi hot, hot, hot. Seperti itu. Oke, next. Diphthong, contohnya ini simbol I dan E. Contohnya here. Nah, ini gabungan E dan I. Jadi seperti day. Sekarang ini ya. Contoh tour. Nah, berikutnya oi. Seperti amboy, gabungan O dan I. Boy. Ya. Dan U. Dan U. Nah, dan U ini kalau British tuh kayaknya lebih suka, lebih sering mengucapkan O. Go. I go, seperti itu. Tapi kalau American lebih terdengar oh, I go, seperti bilang bakso, bukan bakso kan, tapi bakso. So ada tambahan u-nya di belakangnya. Kemudian ini bukan dan digabung, contohnya where. Kemudian I sama dengan Indonesia my, landai. Kemudian au, kacau, how.
seperti itu. Oke, kita lanjut dengan konsonan. Oke. Banyak sekali konsonan dalam bahasa Inggris. Sebagian hampir sama dengan bahasa Indonesia, tapi ada beberapa yang di Indonesia tidak ada. Oke, yang pertama adalah p, p, ya, sama seperti p tapi tebal. P, gitu. Pen, pen. Kemudian b, seperti bed. T, seperti time, bukan time, tapi time, time. Kemudian d, do. Nah, yang simbol seperti T dan S panjang seperti ini adalah C, seperti CH. Jadi ini chair, chair, C, chair. Nah, sekarang yang seperti D dan 3 ke bawah ini, itu adalah bunyi dari J. Contohnya judge, judge. Oke, yang berikutnya adalah K atau K, kilo. G, go. F, huruf seperti huruf F ini adalah F biasa sama dengan bahasa Indonesia. Jadi K, G, F ini sama persis dengan Indonesia. For. Kemudian V, huruf V ini V, v, v dalam apa simbol ini itu sama seperti bilang F atau V tapi harus tebal. Bukan F tapi F, bukan V tapi v, bukan v, tapi v. Contohnya ini very. Kalau kalian bilang ferry itu seperti kapal feri, kapal feri. Tapi kalau feri yang ini very, ya tebal. Berikutnya adalah seperti huruf fa dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Indonesia, jadi ya seperti TH ya. Ada juga bisa dalam bahasa Indonesia, tapi TH biasanya. Contoh think, think. Yang berikutnya z, seperti huruf zal. Nah, ini tidak ada juga di Indonesia. Contohnya the, bukan the, tapi the. Oke, next. Di sini ada seperti huruf Indonesia S, six, seperti Z, zoo. Kemudian yang seperti S tapi panjang ini adalah sama seperti bahasa Arab shin, short. Ya. Kemudian yang seperti ini seperti Z tapi lebih tebal, z, casual. Kemudian or M, milk, N ya, N or N, no. Nah, ini sama dengan bahasa Indonesia. Nah, yang simbol seperti ini seperti eng or sing, sing, eng ya, ng. Kemudian ini H, hello, L, live, R, read, read. Kemudian seperti W ini seperti W, window. Nah, ini harus diperhatikan yang terakhir adalah simbol J, tapi ini bacanya Y. Ya, Y. Jadi yes. Yes, bukan yes, tapi yes. Oke, seperti itu ya. Oke, next we are going to discuss about word stress. Jadi ketika kita lihat tadi di kamus ada beberapa simbol seperti ini. Ya, seperti aksen, seperti tanda petik tapi cuma satu. Nah, contohnya, nah kalau ini book. Book ini tidak ada aksennya. Kenapa? Karena hanya terdiri dari satu suku kata. Jadi tidak ada tanda petik satunya. Seperti itu. Kemudian yang ini ada, tapi di depan. Nah, jadi begini, kalau ada tanda seperti ini, itu berarti suku kata setelahnya itu harus ditekan. Nah, contohnya 30. 30 ini kan thir dan t. Nah, karena tanda itu ada di depannya the,
berarti se yang ditekan. Seti. Seperti itu. Sedangkan yang ketiga ini, ser sama tin. Nah, itu tandanya ada di belakang. Jadi, yang ditekan bukan se-nya, tapi tin-nya. Setin. Jadi beda ya pengucapan penekanan 30 dan 13. Kalau 30 itu seti, kalau 13 itu setin. Seperti itu. Oke. Oke, itu untuk how to pronounce a word. Saya harap ini sangat membantu kalian, semoga. Jadi berikutnya, jika kalian tidak perlu khawatir ketika menemukan kata-kata baru, kalian bisa cek di kamus, dan kalian bisa langsung tahu bagaimana cara mengucapkannya. Oke, that's all for today. Thank you so much for your attention. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.